Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Sifa Azharo dengan NIM belakang 113. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang analisis kepemimpinan Abraham Lincoln. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan menjelaskan materi apa saja yang akan dibahas. Yang pertama adalah biografi dari Abraham Lincoln, yang kedua adalah kualifikasi kepemimpinan, yang ketiga adalah fungsi kepemimpinan, yang keempat adalah teori kepemimpinan, yang kelima adalah pengaruh dalam kepemimpinan, yang keenam adalah kekuasaan dalam menjalankan kepemimpinan, yang ketujuh adalah gaya kepemimpinan, yang kedelapan adalah kepengikutan, yang kesembilan adalah pembuatan keputusan, yang ke-10 adalah kesimpulan. Nah, yang pertama adalah biografi. Abraham Lincoln adalah Presiden ke-16 Amerika Serikat. Beliau ini lahir pada 12 Februari 1809 dari pasangan Thomas Lincoln dan Nancy Hanks di Hodgenville, Kentucky, USA. Beliau meninggal pada 15 April 1865 pada umur 56 tahun di Washington DC. Dikarenakan mati terbunuh, Lincoln memiliki julukan yaitu Honest Abe, Rail Splitter, dan Great Emancipator. Pembahasan selanjutnya adalah kualifikasi kepemimpinan. Abraham Lincoln tentunya memiliki kriteria kualifikasi seorang pemimpin yang baik. Beliau terkenal sebagai seorang yang berorientasi kepada rakyat kecil, terutama budak. Maka dari itu, sangat wajar jika Abraham memiliki banyak musuh dan banyak sekali orang-orang yang tidak suka terhadapnya. Ia juga memperkasai proklamasi emansipasi dan beliau akhirnya memadamkan perang saudara, walaupun pada akhirnya ia tewas tertembak pada hari Jumat tahun 1865. Ia juga pernah membuat sebuah pernyataan yang berisi, "Character is like a tree and reputation like a shadow. The shadow is what we think of it. The tree is the real thing." Yang artinya karakter itu bagaikan sebuah pohon dan reputasi bagaikan sebuah bayangan. Bayangan adalah apa yang kita pikirkan dan pohon ada sesuatu yang benar-benar kita pikirkan. Yang selanjutnya adalah fungsi kepemimpinan. Presiden Abraham Lincoln dipilih kembali pada 1864 di tengah-tengah kemenangan-kemenangan militer Amerika Serikat menuju berakhirnya perang saudara. Dalam merencanakan perdamaian Presiden Amerika Lincoln bersifat fleksibel dan bermurah hati. Ia mengajak orang-orang selatan yang memberontak untuk meletakkan senjata dan kembali ke Amerika Serikat. Hal ini merupakan cerminan dari fungsi kepemimpinan yaitu fungsi konsultatif dan fungsi partisipasi. Semangat menjadi pedoman jelas berupa dengan semangat pidato pelantikannya yang kedua. Hal ini terukir di salah satu dinding tugu peringatan Lincoln di Washington DC yang berbunyi, "With malice toward none, with charity for all, we're firmest in the right. As God gives us to see the right, let us strive on the finish the work we are in, to bind up the nation's wound." Yang selanjutnya adalah teori kepemimpinan. 3 teori yang menjelaskan munculnya pemimpin diantaranya yang pertama adalah teori genetis, teori sosial, dan teori ekologis. Berdasarkan teori kepemimpinan, Abraham Lincoln mendapat teori kepemimpinan ekologis. Hal ini dilihat dari latar belakang beliau yang merupakan seseorang yang berasal dari keluarga sederhana. Walaupun ia tidak menginjak bangku sekolah, namun ia mempunyai alternatif, yaitu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepemimpinan serta meraih prestasi yang gemilang. Ketika muda, Abraham juga bekerja dalam berbagai bidang hukum. Ia pernah bekerja sebagai pembelah kayu pagar, menjadi tentara, menjadi kelasi di kapal-kapal sungai, juru tulis, mengurus kedai, kepala kantor pos, dan akhirnya menjadi pengacara. Yang selanjutnya adalah pengaruh dalam kepemimpinan. Untuk mempengaruhi bawahannya, seorang pemimpin haruslah mempunyai sifat atau karakteristik yang mencerminkan layaknya seorang pemimpin. Sifat-sifat atau karakteristik pemimpin dalam mengefektivitaskan organisasi melalui anggotanya terdiri dari inteligensi, kematangan dan keluasan pandangan sosial, memiliki motivasi dan keinginan prestasi, hubungan antar individu, dan integritas. Abraham merupakan orang yang sangat pintar. Hal ini terlihat dari sebelum ia menjabat menjadi presiden. Ia sudah mendapatkan berbagai prestasi yang membanggakan. Ia juga memperhatikan kehidupan orang Amerika yang menjadi budak dan berkeinginan untuk membebaskannya. Hal ini menunjukkan bahwa sifat jari beliau sangat mempengaruhi gaya kepemimpinannya, sehingga ia bisa sangat disegani oleh bawahan serta rakyatnya. Yang selanjutnya adalah kekuasaan dalam menjalankan kepemimpinan.
Menurut Max Weber, kekuasaan adalah sebuah kesempatan untuk seseorang ataupun sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat atas keinginan-keinginan sendiri, sekaligus menerapkan terhadap tindakan-tindakan melawan orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu. Secara umum ada dua bentuk kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan pribadi, yang kedua adalah kekuasaan posisi. Dalam menjalankan kekuasaan dalam kepemimpinan, Presiden Amerika Serikat ini mendapat kekuasaan dari posisi, yaitu saat ia terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-16 dari proses pemungutan suara. Hal ini menjadikan Abraham mendapatkan suatu privilege untuk mempengaruhi bawahannya dengan tetap mengacu pada gaya kepemimpinannya. Ia berhasil mempengaruhi bawahannya untuk mengikuti aturan dan mensejahterakan negara Amerika Serikat. Yang selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara seseorang untuk memimpin melaksanakan fungsi kepemimpinannya atau menjalankan fungsi manajemennya dalam memimpin bawahannya. Gaya kepemimpinan mempunyai macam-macam jenis, yaitu yang pertama adalah gaya kepemimpinan demokratis, yang kedua adalah gaya kepemimpinan delegatif, yang ketiga adalah gaya kepemimpinan birokratis, yang keempat adalah kepemimpinan laissez-faire, yang kelima adalah gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan karismatik, gaya kepemimpinan diplomatis, gaya kepemimpinan moralis, dan yang terakhir adalah gaya kepemimpinan administratif. Presiden Amerika Serikat ke-16 ini dikenal sebagai seseorang yang menganut paham demokratis dengan sangat baik, sehingga dijuluki sebagai Bapak Demokratis karena gaya kepemimpinannya yang jujur dan sangat berpihak kepada rakyat Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat dari kata-kata beliau yang sampai saat ini masih dianut oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Abraham juga memiliki kepemimpinan karismatik. Ia melakukan proklamasi emansipasi yang telah membebaskan lebih dari 3 juta budak dan menyusun kembali Perang Saudara sebagai perang melawan perbudakan. Setelah Perang Saudara tersebut selesai selama 4 tahun, ia kemudian membuat konstitusi dengan harapan tidak ada perbudakan serta kebebasan hidup bagi warga negara Amerika Serikat. Yang selanjutnya adalah kepengikutan. Kepengikutan dalam satu organisasi sangatlah penting, dikarenakan pemimpin tanpa ada pengikut hanyalah sia-sia belaka. Hal ini tentunya ditentukan oleh aset manusia, aset fisik, serta aset keuangan. Dalam kepemimpinan Abraham, peran rakyat dan bawahannya sangatlah penting dalam keberlanjutan Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan pemimpin dan pengikutnya yang dapat bekerja sama dengan baik. Seperti kata pepatah, a good leader is also a good followers. Hal ini dapat dibuktikan dengan peristiwa pada 9-10 Mei 1860. Konvensi Negara Republikan Illinois diadakan di Decatur. Pengikut Abraham Lincoln yang diselenggarakan tim kampanye yang dipimpin oleh David Davis, Norman Judd, Leonard Swett, dan Jesse Du Bois. Dan Lincoln menerima dukungan pertama untuk menjalankan untuk presiden. Yang selanjutnya adalah pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan sebagai tugas utama manusia secara umum dapat didekati baik secara normatif maupun deskriptif. Dalam kepemimpinan Abraham, pembuatan keputusan merupakan hal yang sudah biasa. Hal ini dikarenakan sebagai seorang presiden yaitu memimpin banyak sekali pengikut yang harus bisa mengambil keputusan sekalipun itu hal kecil. Contohnya adalah pada tanggal 6 November 1860, Abraham memenangkan pemilihan presiden tanpa ada dukungan dari satu negara bagian selatan. Ia menjadi Presiden Amerika Serikat ke-16. Isu soal pemisahan diri yang dibicarakan sejak tahun 1830-an kembali menguat. Perang Saudara tidak sepenuhnya disebabkan oleh pemilihan Abraham, tetapi pemilihan itu adalah salah satu alasan utama perang pecah pada tahun berikutnya. Keputusan Abraham Lincoln untuk melawan daripada membiarkan negara bagian selatan memisahkan diri tidak didasarkan pada perasaannya terhadap perbudakan. Sebaliknya, dia merasa itu adalah tugas sucinya sebagai Presiden Amerika Serikat untuk mempertahankan persatuan dengan cara apapun. Lalu pada saat Abraham menandatangani proklamasi emansipasi, tepat pada tanggal 1 Januari 1863, Abraham menandatangani proklamasi emansipasi, mencoba menyatukan bangsa yang hancur dalam perang saudara berdarah. Abraham membuat keputusan terakhir mengenai institusi perbudakan di Amerika. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan.
Kesimpulannya adalah Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika Serikat ke-16 yang lahir dari keluarga miskin. Walaupun berasal dari keluarga miskin, namun ia tetap bisa menjadi Presiden Amerika Serikat dan tetap bisa menjalani hidupnya dengan baik. Ia merupakan orang yang gemar membaca, sehingga ia mendapatkan kemampuan untuk memimpin. Dan cara ia memimpin suatu negara dapat dikatakan berhasil. Ia dijuluki dengan Bapak Demokrasi dikarenakan konsen ia untuk berpihak kepada masyarakat seperti apa yang pernah diperkatakan oleh Abraham Lincoln, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Beliau juga dijuluki Honest Abe karena kejujurannya dalam memimpin sampai akhir hayatnya.